Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini akan mempelajari mengenai polimorfisme. Mengenai apa itu polimorfisme, kalau kita terjemahkan menjadi bahasa, poli kan banyak ya, morfis itu adalah bentuk. Jadi di sini bentuknya yang banyak. Nah, untuk pemrograman, apa sih yang bentuknya banyak? Nanti kita pelajari di slide berikutnya. Review mengenai materi-materi sebelumnya, saya di sini ingin mengingatkan kembali mengenai tanda baca yang biasanya kalian harus gunakan dan akan digunakan di pertemuan kali ini, yaitu titik 2.2. Masih ingat ya, di sini untuk mengimplementasikan metode di luar kelas. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya tanda panah. Nah, mengingatkan kalian bagaimana cara untuk mengakses data member ya, atau atribut atau behavior yang ada dalam sebuah kelas dengan menggunakan bantuan pointer. Kemudian tanda berikutnya adalah tanda titik 2, bagaimana tanda ini dipergunakan ketika kita menggunakan pewarisan. Nah, kalau misalnya kita memakai tanda seperti ini, maka kelas dari A itu adalah turunan dari kelas dari B. Oke, di sini nantinya kita akan bicara mengenai inheritance juga, kemudian pointer dari derived class, bagaimana nantinya dia bisa dapat mengakses dari base classnya. Jadi apapun itu yang berupa atribut atau behavior yang ada di base class atau di kelas induknya nanti bisa diakses oleh kelas anaknya. Kemudian di sini polymorphism mengambil keuntungan dari kasus di atas. Ya, jadi di sini nanti kita akan mengakses atribut atau behavior yang ada di kelas induk dari kelas-kelas anaknya. Kemudian di sini polymorphism itu juga sederhana sebetulnya, namun dia akan sangat berguna sekali untuk kasus-kasus tertentu. Nah, di sini kita mulai melihat dari yang namanya program. Saya membuat 3 buah kelas. Yang pertama adalah kelas polygon, kelas rectangle, dan kelas triangle. Nah, di sini kelas rectangle itu adalah anak dari kelasnya polygon, kelas triangle juga seperti itu, yaitu anak dari kelas polygon. Di sini seperti yang kalian tahu bahwa yang namanya rectangle atau segi 4 ya, sama triangle adalah segitiga, itu sama-sama punya 2 buah nilai yang dibutuhkan, yaitu nilai width sama height-nya. Jadi panjang sama lebarnya. Nah, di sini untuk ngeset nilai width sama height karena punyanya anaknya juga sama ya, dengan sama semua. Jadi istilahnya kita hanya cukup mendefinisikan yang namanya atribut width sama height itu di kelas parentnya saja. Jadi nanti yang namanya anaknya akan menerima pewarisan dari atribut tersebut. Nah, di sini untuk ngeset nilai width sama height-nya, kelas polygon itu punya yang namanya set values atau behavior atau method yang digunakan untuk ngeset nilai width sama height-nya. Nah, kemudian di kelas rectangle itu karena yang membedakan antara rectangle sama triangle itu kan luas ya, rumus dari luasnya berbeda. Makanya di sini didefinisikan bukan lagi di kelas induknya tetapi di kelas anaknya. Untuk kelas rectangle kita bisa memakai luasnya adalah panjang kali lebar. Kemudian kalau untuk triangle atau segitiga, panjang lebar dibagi 2 gitu kan ya. Nah, di sini di manakah yang namanya letak polimorfismenya? Coba kita lihat di sini ya. Di kelas di fungsi main maksud saya itu ada yang namanya 2 buah objek. Yang pertama adalah objek dari kelas rectangle sama objek dari kelas triangle. Nah, di sini dua-duanya adalah objek yang dibuat dari kelas anaknya. Nah, coba diperhatikan ya. Kemudian untuk polygon, nah, kita akan membuat yang namanya variabel pointer ya, p poly 1 dari, nah, ingat di sini bukan lagi dari kelas anaknya tetapi kelas induknya yaitu polygon.
Nah, nilai alamat yang diberikan ke p-poly 1 ini adalah alamat yang dimiliki oleh objek anaknya rectangle. Objek anaknya yaitu rectangle di sini. Nah, coba diperhatikan ya. Jadi kalau yang namanya variabel pointer itu dia memakai tipe data adalah kelas induknya. Tetapi kalau di sini objeknya itu adalah objek anaknya. Nah, di sini akan dibuatkan dua buah variabel pointer, yang satunya adalah p-poly 2 yang isinya adalah berupa alamat dari triangle. Kemudian untuk mengeset nilai dari masing-masing objek tersebut, kita tidak istilahnya kan di kelas rectangle tidak ada yang namanya set values ya, tapi ngeset valuesnya sudah langsung dari kelas induknya. Makanya untuk mengakses dari kelas induknya kita memakai yang namanya tanda panah. Jadi variabel pointer p-poly 1 mengakses set values. Nah, karena di sini p-poly 1 untuk menyimpan yang namanya rectangle, maka ini nantinya akan disimpan sebagai variabel nilai dari variabel rectangle-nya. Kemudian untuk p-poly 2 itu kita set, kebetulan di sini nilainya sama persis gitu ya. Nah, di sini digunakan untuk mengeset nilai dari objek triangle. Nah, untuk layout atau istilahnya untuk menampilkannya, karena area itu namanya sama persis ya. Nama metodenya sama persis di sini, tetapi bentuknya beda. Kenapa beda? Karena di sini rumusnya antara panjang kali lebar sama panjang kali lebar dibagi 2 gitu. Nah, di sini letaknya yang namanya banyak bentuk. Jadi namanya sama persis, tetapi nanti implementasinya di sini beda, gitu ya. Nah, cara kita mengaksesnya kita bisa pakai yang namanya objek rectangle.area atau triangle.area. Nah, ini nanti silakan kalian coba ya, tulis ulang yang namanya program ini, kemudian nanti tampilkan hasilnya seperti apa. Nah, untuk penjelasannya, yang namanya p-poly 1 dan p-poly 2 merupakan pointer dari poligon. Nah, di sini seperti yang kalian tahu tadi, tipe datanya adalah poligon, bukan dari rectangle maupun triangle. Hanya anggota yang diturunkan dari poligon yang dapat diakses, bukan anggota kelas turunannya. Nah, dari p-polygon tadi dia hanya bisa mengakses yang namanya set value gitu ya. Nah, nanti coba kalian ada tugas yang nanti akan saya suruh mengubah-ubah bagaimana caranya kalau dia mengakses milik dari kelas anaknya. Oleh karena itu, pada contoh sebelumnya untuk mengakses metode area menggunakan objek rectangle dan triangle secara langsung. Jadi di sini yang namanya pointer base class tidak bisa mengakses metode area. Jadi yang namanya pointernya itu nggak bisa mengakses yang namanya kelas metode dari kelas anaknya secara langsung. Kemudian di sini yang namanya polymorphism itu adalah metode area yang tadi. Dia bisa diakses dari pointer polygon ya. Nah, apabila area merupakan anggota dari polygon. Nah, di sini bedanya kalau misalnya tadi area itu dia letaknya adanya di polygon, nah maka polygon berhak juga mengaksesnya. Tetapi karena di program yang tadi rectangle dan triangle memiliki implementasi area yang beda, maka oleh karena itu implementasi area tidak dapat dilakukan di base class. Oke, next selanjutnya kita akan bicara mengenai virtual member. Nah, di sini yang namanya virtual berarti dia istilahnya tidak nyata gitu ya. Apanya yang membuat dia menjadi tidak nyata? Kita coba lihat dari definisinya. Jadi di sini dapat didefinisikan ulang di derived class dengan menjaga referensi fungsinya. Menggunakan keyword di bagian sini return 0, maka dia akan di set nilai 0. Kalau ditampilkan maka nilainya akan 0 semua. Oleh karena itu, keyword virtual mengizinkan derived class memiliki metode yang sama dan dapat diakses melalui pointer base class. Nah,
Kemudian untuk polimorfisme itu sendiri itu seperti apa? Suatu kelas yang mendeklarasikan fungsi virtual disebut sebagai polymorphism class. Nah, di sini sudah definisi dari polymorphism class. Kalau tadi kan saya ngasih bentuknya bagaimana yang sama gitu ya, tapi di sini sudah lanjut ke polymorphism class. Jadi di sini polimorfisme suatu konsep yang mana terdapat beberapa kelas yang memiliki metode yang sama dan cara pemanggilan metodenya dengan cara yang sama. Jadi kita bisa mewakili memakai pointer dari kelas induknya.